Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kembali kita jumpa dalam frekuensi dan gelombang yang sama di channel YouTube Zul Gele. Insya Allah kita akan berbincang hal-hal yang positif yang terkait dengan kesejahteraan, tentang masa depan, tentang kehidupan sosial kemasyarakatan dan perjalanan hidup dunia akhirat umat manusia, insya Allah. Amin. Ya, ada sebuah pesan dari seorang pujangga Arab yang mengatakan bahwa bil ilmi wal akhlaqi idrakul munah. Dengan ilmu dan moral yang baik, impian dan harapan bisa dicapai. In rumta ilman la takun mutakabbiran. Dan bila mana ilmu itu Anda telah meraihnya, maka janganlah Anda terlalu berbangga diri. Peribahasa itu Ustaz Ini atau gimana? peribahasa dari seorang pujangga Arab. Kalau saya tidak salah, nanti pemeriksa koreksi, itu adalah pesan dari seorang pujangga Arab bernama Shauqi Bik. Asyauki. Shauqi Bik. Kalau tidak salah begitu. Pendiri Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri rahmatullah alaih, dia pernah berpesan bahwa ilal ilmi ad'u wa tuqa kulla muslim. Kepada ilmu pengetahuan, kepada ilmu dan ketakwaan saya mengajak setiap muslim. Bihali wa mali, dengan segala keberadaanku. Wa mali, dengan hartaku. Wal yarai, dengan pemikiranku. Wa bil fami, dan dengan ucapanku. Ilal ilmi ad'uhum wa hadza kitabu, kepada ilmu pengetahuan, dan inilah Al-Quran sebagai landasan pijakan dalam berfikir dan berdalil. Yabinu lahum, yang dapat menerangi semuanya, binurihi, dengan cahayanya, kulla muslim, semua kegelapan. Jadi ilmu yang berbasis kepada Al-Quran itu dapat menerangi semua tempat yang gelap. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi yang mempercayainya dunia dan akhirat. Karena di pembukaan surat Al-Baqarah itu ada satu ayat Al-Quran mengatakan bahwa Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Nah, jadi Al-Quran selalu menyebut-nyebut orang yang bertakwa itu. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang siapakah yang bertakwa itu. Allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu yang percaya kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, mendirikan salat. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia berinfak dari harta yang ia peroleh. Jadi memang takwa itu adalah gabungan antara keyakinan terhadap yang gaib, salat atau doa, kemudian infak. 3 unsur. Ini juga yang selalu disampaikan setiap khutbah Jumat. Setiap sholat Jumat itu khatib selalu berpesan,
Usikum wa nafsi Bittaqallah. bittaqwallah. Saya berwasiat kepada diriku sendiri, saya berwasiat kepada kalian semua dan kepada diriku sendiri untuk takut kepada Allah. Jadi itu kita diajak untuk selalu takwa kepada Allah. Dan di akhir dari setiap sholat Jumat, setiap khutbah Jumat, itu ada ayat yang diulang setiap hari Jumat atau setiap khutbah Jumat mengatakan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, mengajak kita semua, ya'murukum bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, berbuat baik, wa ita izil kurba, memberi kepada kerabat terdekat, wa ita izil kurba, wa yanha, dan diajak kita untuk mencegah anil fahsya, dari perbuatan dosa yang tersembunyi, fahsya, wal munkar, dosa yang terlihat terang-terangan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Dan berzikir kepada Allah itu adalah, mengingat Allah itu adalah suatu ibadah yang besar. Nah, itu tiap hari Jumat. Seperti itu. Cuman ternyata keadilan itu terkadang dilupakan oleh para peserta sholat Jumat. Padahal keadilan ini menjadi sesuatu yang diulang dan dianjurkan oleh Al-Quran, dan kita diarahkan untuk mendengarkan ayat itu setiap sholat Jumat. Keadilan itu dibaca oleh Imam Khatib Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Ini ayat yang diulang di setiap akhir dari khutbah kedua di setiap sholat Jumat. Jadi Al-Quran sebagai pedoman yang oleh pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Juhri pesankan dalam sebuah syairnya, yang mengatakan bahwa yabinu lahum, yang dapat menerangi mereka, binurihi, dengan cahayanya, kulla muslim, setiap yang tersesat, setiap yang gelap. Itu subhanallah. Tuh saya potong dulu. Iya, gimana itu? Tadi saya dapat komen di TikTok itu dihapus tadi. Apa itu? Ada yang saya bilang Firaunisme ya. Dihapus. Tidak. Kenapa tak ada muncul komen? Oh iya kak? Saya belum baca ke apa. Ada yang terakhir itu di posting. Nah, kenapa ini tidak ada padahal saya ada komen. Iya kan? Oh, mungkin ada trouble di sistem mungkin. Firaunisme itu adalah sebuah musibah bagi sejarah kemanusiaan. Makanya Fir'aun adalah lambang dan simbol dari sebuah bentuk kezaliman yang selalu berulang sepanjang sejarah. Dan ini terjadi dalam berbagai macam strata kehidupan, baik di lingkungan yang kecil maupun di lingkungan yang besar. Ada orang dalam sebuah posisi yang kecil yang juga berwatak Fir'aunisme dalam lingkungan pergaulan sehari-hari misalnya. Kemana? Oh ya. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup itu penting untuk diamalkan. Ya, sebagaimana para peserta salat Jumat di setiap hari Jumat mendengarkan khatib selalu membaca innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian semua, bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, berbuat baik,
wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nasihat ini Allah sampaikan agar kalian selalu mengingatnya. Fazkurullahal azim yazkurukum, dan ingatlah kepada Allah yang Maha Agung, niscaya Allah akan mengingat kalian. Jadi cara untuk membuat Allah mengingat kita adalah kita ingat Allah. Seperti itu. Segala sesuatu diserahkan kepada Allah. Jangan selalu membebani pemikiran kita, mental kita, psikologi kita dengan hal-hal yang tidak mampu kita atasi. Orang yang selalu memberikan beban kepada dirinya, nah itulah yang kemudian memicu bunuh diri, depresi, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit mental itu muncul akibat karena segala sesuatu kita tumpuk di dalam pikiran kita. Harusnya apa yang tidak mampu kita pikul jangan dipikul. Pikullah sesuatu yang dapat kita pikul. Karena sesuatu yang tak dapat kita pikul itu justru akan membinasakan diri kita. Kira-kira begitu. Nanti para pemirsa sekalian silakan komen kalau ada yang tidak sependapat, karena itu adalah sebuah pandangan subjektif dari diri saya sendiri. Nah, ini kita punya ashab ini lagi ke dalam, ini ada hajat. Jadi saya lagi sendirian berbincang dengan ayatuhal ashab fi hazihil, di dalam pertemuan fi hazihil layla. Subhanallah. Jadi memang ada pesan-pesan dari para ulama, para sastrawan dan pujangga Arab yang terkenal, yang mengajak kita untuk melihat sesuatu dengan ilmu pengetahuan, dengan akal sehat, dan dengan kitab suci Al-Quran. Tema saja Bupati Bangkali. Seperti itu. Tema jalan dan Bupati Taliabo Bangkali. Ya. Nah, jadi segala-galanya ini akan terkait dan akan menyangkut berbagai macam aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, politik, termasuk dalam kehidupan keseharian kita, tentang dunia otomotif misalnya. Nah, itu semua ada kaitannya dengan ilmu dan keadilan. Nah, gitu. Karena otomotif itu, mesin itu, dia berada pada sebuah sistem yang saling terkait dan sesuai porsinya. Itu disebut dengan adil. Iya kan? Misalnya, hitungan-hitungan pada sistem perkakas superpak kendaraan itu, hitungan-hitungan piston, stan seher, crack as, blok mesin, furing, semua berada dalam hitungan yang tepat pada porsinya. Itulah keadilan. Sehingga menjadi sebuah engine yang bisa membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itulah sistem, dan sistem ini diproduksi oleh ilmu pengetahuan. Saintis. Seperti itu. Dan ilmu juga dilahirkan oleh akal sehat. Nah, Al-Quran mengajak kita untuk selalu berfikir menggunakan akal. Afala ta'qilun? Rausan fikir. La'allakum ta'qilun. Nah, itu. Bahasa Al-Quran itu selalu mengatakan, kenapa kamu tidak gunakan akalmu? Nah, dan selalu di akhir ayat, selalu ada ayat mengatakan, di ujungnya itu diakhiri dengan la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Atau afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berfikir? La'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Jadi berfikir dan memaksimalkan fungsi akal itu melahirkan peradaban dan berbagai macam produk-produk peradaban itu. Termasuk misalnya alat transportasi, sarana transportasi, jalan, dan benda-benda yang melintasi jalan itu. Misalnya motor, mobil,
sepeda, kereta api, dan lain-lain. Masya Allah. Kalau masyarakat Islam tidak peduli dengan pentingnya kendaraan, maka naik haji tidak boleh pakai kendaraan. Naik unta. Naik unta. Iya. Jadi tidak mesti segala sesuatu itu ada dalil. Misalnya naik haji harus ada dalil. Tidak mungkin. Iya kan? Dalilnya adalah akal. Ketika akal melihat sesuatu itu penting untuk dilakukan demi terwujudnya sesuatu, maka sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya sesuatu itu menjadi wajib. Wajib. Dalil usul fikihnya silakan penonton yang jawab. Seperti itu. Artinya orang mau naik haji tidak mungkin badayung pakai sampan atau jalan kaki, ya kan? Maka keberadaan pesawat terbang itu menjadi hal mutlak wajib untuk diadakan dengan cara-cara yang halal, yang benar. Seperti itu. Begitu pula misalnya kendaraan roda 2, roda 4. Hari ini kalau kita tidak memiliki kendaraan roda 2 dan roda 4, kita kemana-mana tidak mungkin jalan kaki. Karena kondisi alam kita sudah berbeda dengan kondisi alam di zaman Nabi. Di zaman Nabi dengan menggunakan onta cukup. Situasi ekonomi masyarakat saat itu belum seperti Aladin. Ya. Permadani terbang. Begitu. Jadi penting sekali. Kapal laut penting, apalagi kita di Indonesia adalah negeri maritim yang terdiri dari berbagai pulau. Pulau besar cuma Kalimantan, Sumatera, Irian, Jawa, Sulawesi, Sumatera, terdiri dari Jawa, kepulauan. Kalimantan, Sulawesi, Irian, tambah Halmahera, ya kan, Pulau Buru, ya kan. Yang lainnya kecil-kecil, cuma 5 yang besar sekali. Dia bilang terdiri dari kepulauan. Yang lainnya kecil-kecil, kadang di kita cuma titik. Pulau Lombok, Pulau Nusa Tenggara Barat ada Pulau Lombok, Pulau Bali, Pulau Sumbawa. Terdiri dari pulau-pulau. Dari yang membatasi zona antara pulau itu berarti lautan. Lautan. Di sanalah pentingnya ada kapal, ada bandar udara, ada pesawat terbang. Sehingga sarana transportasi itu penting diadakan demi hubungan ekonomi, perdagangan, transportasi, pergeseran manusia dari satu tempat ke tempat yang lain berjalan lancar. Sebagaimana juga Allah perintahkan kita untuk bersilaturahim, saling mengunjungi. Itu semua adalah ibadah-ibadah yang besar. Banyak ayat Al-Quran mengajarkan untuk saling bersilaturahim. Jadi keberadaan kendaraan itu penting sekali. Seperti itu. Makanya memiliki kendaraan juga itu penting. Iya. Memilih jenis kendaraan juga itu penting. Kendaraan yang efektif, kendaraan yang memiliki low maintenance, perawatan yang murah, spare part-nya berlimpah, kemudian ketahanan mesinnya, durabilitas. Iya, itu penting juga. Ya, jadi kemudian tersedia bengkel-bengkel racing yang tersebar di seluruh penjuru seantero negeri. Ada bengkelnya, ya. Misalnya Avanza ya. Ini selama kita menggunakan mobil Avanza, bagaimana kira-kira keberadaan super park-nya? Apa pernah mengalami kesulitan? Sepanjang ini saya belum pernah istilahnya mengalami kendala seperti itu. Belum pernah ya? Iya. Kemudian spare part melimpah kan, biar di suku cadang kita dapat di toko-toko yang berada di kota ini. Di kota Banggai, banyak. Kemudian kalau kita beli yang lebih murah lagi bisa lewat online.
kayak toko-toko online Lazada, Shopee dan lain-lain itu masih bisa lebih murah lagi terjangkau. Begitu ya. Iya. Kalau macam kondisi spare partnya belum kita pakai, kita belum terlalu butuhkan, bisa kita pesan lewat online. Iya, dengan harga yang lebih agak murah sedikit. Nah, itu penting. Coba kalau kita tidak peduli dengan keberadaan kendaraan karena tidak ada dalilnya, misalnya tidak boleh pakai mobil Avanza karena tidak ada ayat dan hadisnya. Kacau dunia ini. Kacau dunia ini. Penting gitu dimiliki berdasarkan dalil akal. Ya, jadi kita memilih kendaraan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Budget. Ya, Terus, kalangan menengah ke bawah kan bisa miliki. Kalau yang bisa kita punya goceng di atas budget di 200 jutaan, ya pilih yang lebih lagi. Mobil-mobil lebih lebih bagus lagi kayak Innova. Iya. Innova Reborn. Iya. Semacam begitu. Jadi Fortuner, Pajero Sport, iya kan? Kalau taraf ekonomi kita sudah meningkat lagi sedikit kan, bisa beli misalnya Land Cruiser, bisa. Helikopter juga bisa. Toyota Prado, Prado. Kalau Prado dia sudah kelas-kelas Eropa lah. Iya. Dia sudah disejarkan kayak mau mobil BMW apalah seperti begitu. Iya. Spare partnya juga mungkin sudah mahal. Jadi membeli sesuatu yang dibutuhkan itu sesuai dengan kapasitas ekonomi kita, itu juga bagian dari keadilan. Bagian dari keadilan. Dan keadilan juga itu muncul dari pertimbangan akal. Pertimbangan akal juga itu didapatkan dari informasi-informasi. Informasi-informasi itu yang disebut dengan ilmu. Keterkaitan antara informasi, pertimbangan akal, dan produk yang didapatkan itu adalah rangkaian yang tak terpisah antara ilmu, akal, dan keadilan. Saya bicara tema Taufik dulu kali. Taufik, Ino, Budi, Adli. Oh, beliau-beliau ini harus komen di bawah ini, ada kolom komen bisa nonton konten video ini. Saya minta yang saya sebutkan namanya satu persatu tadi bisa komen di bawah. Bisa komen dulu di video ini. Iya, memberikan komentar tentang hubungan antara ilmu, akal, dan keadilan. Ya, dan sebagai produk dari ilmu dan akal. Dan wacana-wacana Jarnas. Gimana perbandingan elektabilitas antara Bung Anies sama Prabowo serta Ganjar Pranowo. Bagaimana elektabilitasnya untuk di 2023 mendekati hajatan pemilu 2024 nanti. Jadi salam hormat kepada seluruh tim ses Jarnas, Prabowo dan Ganjar Pranowo. Untuk berkompetisi dengan santun dan damai, karena sebentar nanti yang jadi presiden salah satu di antara mereka bertiga, kita hanya sekedar komentator saja. Kalau Padli mungkin dia jadi wamen. Oh, jadi wamen. Wakil menteri kan sudah dijanjikan. Oh, begitu. Kalau Anies naik, Bung Anies dengan pendukung PKB Cak Imin, dia digadang-gadang wamen. Begitu ya. Padli lagi. Subhanallah. Wamen agama. Ya, kita doakan semoga. Wamen Menteri Agama. Iya. Wamen Menteri Agama. Padli. Bye-bye. Kalau Budi udah tahu apa dia. Budi Bangkali Wamen Menhankam. Menteri PU. Menteri Pekerjaan Umum. Siapa Menteri PU sekarang namanya? Nggak tahu siapa itu bapak itu yang berapa sudah 2 periode Jokowi dia menjabat terus. Bapak siapa namanya itu? Ya,
sudah hampir mendekati hampir mendekati kepala 80-an umurnya. Iya. Dia ke depan di 2024 walaupun mau dicalon apa namanya, mau Basuki namanya, ya, Pak Basuki. mau dicalonkan menteri lagi, dia sudah sama dengan siapa yang Bung Luhut Binsar. Pak Luhut bilang saya di 2004 dengan umur waktu Hutnya yang ke 78 tahun kemarin di acara CNN di TV One, dia sudah menyatakan sudah istirahat di dunia dari birokrasi, dari pemerintahan. Begitu ya. Menteri, walaupun menteri siapapun yang naik, dia dipilih orang jadi menteri, dia sudah istirahat karena faktor umur. Iya, sama dengan Pak Basuki juga itu kayaknya. Istirahat, Masya Allah. Itu diantara pribadi-pribadi yang mulia itu, ketika dia merasa kapasitasnya sudah tidak memadai, maka dengan sendirinya dia mengundurkan diri. Ada juga orang yang begitu arogan, meskipun dia sudah mau mati, tetap dia mau calon gubernur. Oh ada. Kalau kita menilik lagi di dunia negeri anta beranta yang Bapak masukkan beberapa hari lalu, ada kita punya bikin apa, blogger apa video podcast yang kemarin itu negeri anta beranta di seberang lautan sana. Itu sudah umur berapa kira-kira bupatinya? Baru dia mau ingin mencalonkan lagi. Dia satu usia dengan saya. Masih muda loh. Masih muda sekali. Cuman itu kita kan menilai berkehendak itu harus sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan kapasitas dan kualitas. Kalau kualitas kita itu tidak diterima oleh masyarakat, berarti kapasitas kita itu tidak memenuhi standar. Tapi kan otomatis dengan suara mayoritas masyarakat yang tidak suka dia memimpin daerah itu, secara otomatis pada saat dia pilkada kembali, incumbent itu melalui jalur pemilihan ulang, pasti dia suaranya sudah tidak lagi bisa mendulang, tidak bisa otomatis bisa menang lagi. Itu bagaimana? Ya, memang saat ini banyak pemimpin kita ini, politisi-politisi kita, dia tidak melihat itu. Yang dia tahu bahwa kalau masyarakat dikasih uang, dia langsung berubah pikirannya. Berarti masyarakatnya di sana itu masih bisa dinilai dengan rupiah, seperti begitu. Iya, memang. Jadi seorang politisi yang memandang bahwa dapilnya itu atau wilayah pemilihannya itu bisa dibayar, maka dia walaupun seperti apa kualitasnya, walaupun dia ditolak oleh sebagian orang, kalau mayoritas masyarakat itu masih bisa dibayar-bayar, maka dia tempuh itu, dia jalani terus. Karena terkadang ketika sebuah masyarakat itu mayoritas adalah orang bodoh yang bisa dibayar, maka penjahat-penjahat itu akan terus berkuasa. Ada satu pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajh. Beliau berkata bahwa kejahatan itu terjadi atau kezaliman itu terjadi tidak selamanya karena si zalimnya itu yang profesional atau si penjahatnya yang banyak, akan tetapi orang yang tahu kejahatan itu mendiamkannya. Diam. Melihat ada sebuah aksi kejahatan, penipuan kepada masyarakat luas, dia tahu mencegahnya, tapi dia diamkan. Dia diamkan. Ya. Tiada apa itu dalam bahasa agama, anil mungkar apa? Tidak mencegah kemungkaran. Kemungkaran. Ada dalam bahasa Arabnya itu bagaimana? Ada di Al-Quran surat Al-Maidah anil mungkar wal apa itu? Ada ayatnya yang mengatakan bahwa Allah melaknat sebuah bangsa yang tidak mencegah kemungkaran. Bukan sebuah bangsa, barangkali sebuah kaum atau kaum dalam bahasa kan, kaum kaum itu kan bahasa Arab, artinya itu bangsa. Bangsa. Atau komunitas atau kumpulan masyarakat. Atau sebuah kampung, desa, negara. Bahasa dalam bahasa Al-Quran. Jadi ada Al-Quran surat Al-Maidah 78 mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah pernah melaknat
orang kafir di zaman dahulu kala, di zaman Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam, karena pada zaman itu mereka bermaksiat, zalim, menipu masyarakat, dan berlebihan dalam tindak penipuan itu. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka juga tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Kanu, mereka la yatanahawn, tidak mencegah an munkarin, kemungkaran, fa'alu, yang telah mereka lakukan. Lebih sama kanu yaf'alun. Allah mengatakan begitu, betapa jeleknya perbuatan mereka itu. Jadi orang yang mendiamkan kemungkaran, penipuan kepada masyarakat, pembodohan dengan menggunakan money politik, yang membiarkan kejahatan itu, Allah laknat, dan itu dikatakan sebagai perbuatan yang sangat buruk. Lebih sama kanu yaf'alun. Lam itu lam taukid, artinya benar-benar bisa menjijikkan, maka yaf'alun, yang telah mereka lakukan itu. Wah, itu bayangkan itu sampai Al-Quran. Itu ayat 79 surat Al-Maidah itu. Nanti pemirsa sekalian silakan baca. Kepada Ashabul Jarnas bisa mengkritisi dan bisa dengar itu dong. Dengar kamu itu Padli Bur Budi itu dengar ceramah Al-Ustad dari Pondok Pesantren apa itu di sana? Darul Amanah. Iya. Jadi beliau ini bukan cuma seorang dai yang notabene menceritakan sumber-sumber wahyu ilahi agama semata, tapi beliau juga mengkritisi jalan yang amburadul di negeri Anta Berantah sana, yang notabene-nya bupatinya yang beliau bilang ini cuma banyak berdiam di Jakarta. 1-2 hari di negeri di tempat tugas, daerah tertinggal itu. Selebihnya bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan beliau itu lebih banyak hidup di Jakarta. Hidup maksudnya dengan sanak keluarganya, istrinya artis, bayangkan. Istrinya artis, orang di Jakarta. Rumah yang mewah, pakai mobil yang mewah, istri yang cantik. Bukan mobil keluaran Jepang, Eropa. Bukan. Mobil Eropa itu. Katanya begitu, saya juga belum pernah lihat. Eropa itu harga budget itu lebih tinggi daripada mobil buatan Jepang. Iya, jelas. Kayak Toyota. Kenyamanannya juga lebih bagus. Kenyamanannya, spare partnya juga, waduh. BMW harga itu tidak. BMW 1 kali ganti oli sekitar 7 juta lah. Masya Allah. 6 juta, 7 juta BMW. Berarti itu mengkali sekitar, maksudnya pilihan mobilnya seperti itu. Iya. Padahal harusnya seorang pejabat itu hidup sederhana. Idealnya. Kalau Jakarta itu kayak Expander Cross, ya paling aneh Fortuner lah bisa dipakai, Toyota. Iya. Dan kepada para pejabat yang muslim, terserah yang agama lain, itu harus berpedoman kepada gaya hidup Rasulullah. Pemimpin, tapi rumahnya sama dengan rumah masyarakat umum, kendaraannya sama dengan kendaraan masyarakat umum. Dia tidak mempertontonkan gaya hidup seperti raja-raja Romawi di zaman itu. Di zaman Nabi ada kerajaan besar, Romawi dan Persia. Tapi Nabi tidak berperilaku sebagaimana perilaku raja-raja Romawi dan raja-raja Persia pada zaman itu. Beliau bergaya sebagaimana gaya hidupnya orang Mekah di zaman itu. Iya, makanya kalau kita hidup di Luwuk juga, ya kita bergaya seperti gaya hidupnya orang Luwuk. Jangan bergaya hidup seperti gaya hidupnya orang di Amerika, di Barcelona, negara-negara maju yang sudah maju sana di Turki. Bergayalah. Apalagi kalau kita orang hidup di daerah tertinggal, kan 3T. Ya, bergayalah seperti gaya hidupnya orang di 3T. Yang jalannya lebih banyak berkolam. Bisa bercermin orang kalau musim hujan. Iya.
Artinya kalau mau dikasih bagus itu daerah tertinggal, jalannya dikasih bagus. Jangan di jalan di situ juga kolam renang, di situ juga medan off-road lumpur, iya kan. Sementara yang punya mobil off-road cuma mereka, masyarakat cuma punya motor. Mobil dinasnya itu semua Hilux double cabin 4x4 yang harganya di atas 400-500 juta. Iya, double Hilux double cabin. Iya, sementara masyarakat kasihan hanya mampu beli Harganya Supra bekas di Luwuk yang cuma harga 3 juta, 4 juta, 5 juta. Pakai itu pun pakai ke kebun ya. Iya, untuk pakai di kebun, sudah itu yang pakai motor kebun, sudah itu juga pakai motor pergi jalan-jalan, pergi di pesta, sudah itu semua. Ya, sementara para pejabatnya berrumah mewah, laksana istana Tuan Takur dari India, kemudian bermobil mewah, mobilnya mobil dinas semua. Kadis-kadisnya gimana? Kepala-kepala OPD-nya itu bagaimana? Bergaya hidup mewah, bermobil. Tidak, mobil dinasnya apa? Mobil dinasnya Hilux double semua? cabin semua. Semua pengadaan itu? Iya, double cabin semua setiap SKPD. Sementara double cabin itu harganya di karena memang dikondisikan dengan kondisi jalan di sana. Iya. Double cabinnya bukan tipe E, tapi tipe G. GR. Iya. GR Sport. Yang GR Sport. Bukan GR Sport. Tipe G kan tipe E, tipe G, GR, tipe GR Sport. Dulu kan emblemnya TRD. Kayak macam RAS atau Avanza Veloz TRD atau RAS TRD. Sekarang sudah berganti GR Sport. Tapi sebenarnya sama satu perusahaan. Oh begitu. GR biasa dibaca dalam bahasa Indonesia GR Sport. Iya. Nah, begitu. Yang jelas kalau tipe G di Toyota itu sudah varian yang lengkap, di bawahnya Matic. Biasanya begitu. Kalau Matic belum dalam kondisi tanah berlumpur kayak Taliabu, saya rasa belum bisa diaplikasikan kalau mobil-mobil Matic. Nah, negeri antar berantah. Memang masih double garden baru dia manual. Jadi tarikannya itu lebih responsif. Begitu. Jadi gaya hidup yang terlalu berlebihan di hadapan masyarakat miskin itu sebenarnya adalah sebuah bentuk caci maki kepada orang miskin itu. Itu salah satu pesan Sayyidina Ali dalam Nahjul Balaghah. Beliau berkata bahwa jika Anda kenyang, jangan Anda ceritakan kekenyangan Anda di hadapan orang yang lapar. Jika Anda makan dan di tangga Anda ada orang yang miskin dan kelaparan, jangan usahakan bunyi piring tidak didengar oleh teman Anda. Ya, saya bingung akan Padli dan Budi. Tahu semua isi dapurnya Ino, itu yang saya bingung akan. Kali mau bapak sortir ini kalian tidak nanti komen di kolom komentar. Ini kan cuma lelucon saja. Nanti seperti bisa hadir di forum ini. Teman-teman biasa katakan itu kan kayak Fadli itu. Bung Fadli bilang kata memakan bangkai sendiri. Padahal beliau ini memakan bangkai sendiri. Sampai sisi dapurnya Bung Ino dia tahu semua. Ini yang bersangkutan nanti hadir di podcast ini supaya bisa mengklarifikasi. Jadi untuk Pilpres ini menurut saya bisa kita tukaran tempat. Oh ya, mari. Supaya enak saat merokok toh. Oh begitu kan? Iya, kan saya buang DP abu di situ. Tinggal dikasih belok-belok saja DP-nya. Tidak, lurus ini, lurus. Oh, ini. Masih posisi yang tepat. Jadi memang siapapun capres yang dijagokan itu semua baik. Baik ya. Iya, memang negara kita belum mensortir kualitas capres yang ideal. Belum mensortir itu. Persyaratan capresnya kita itu menurut saya itu masih sangat rendah. Sangat rendah. Nah, jadi menurut saya ke depan kita berharap kepada pemerintah pusat atau kepada pihak mana ya, KPU pusat kah atau kepada Mahkamah Konstitusi atau kepada DPR RI
untuk membuat standar capres itu betul-betul berkualitas. Misalnya, seorang capres misalnya punya prestasi apa, Ya. itu harus bisa diuji prestasinya apa. Apa yang dia lakukan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, itu harus bisa dipresentasikan dan diperlihatkan dan diuji kebenarannya oleh lembaga-lembaga yang bisa dipercaya. Seperti lembaga apa itu? Ya misalnya lembaga kampus misalnya yang diakui, Oh begitu. misalnya UGM Kalau macam atau para UI. pakar begitu, apa kira-kira? Ya, jadi diuji apa prestasinya orang itu. Apa Oh, yang dia lakukan. lewat sebuah institusi, sebuah lembaga. Iya, sebuah lembaga penelitian akademik kayak LIPI. Atau LIPI. LIPI itu kan bisa. Iya, bisa melakukan penelitian, mengukur kualitas orang itu sejauh mana prestasinya di masyarakat. Jejak rekam. Iya, rekam jejaknya. Kalau macam kita melihat Presiden kita Jokowi kan dia punya jejak-jejak yang kayak macam IKN. Iya. Itu kan bentuk dia punya ide brilian. Lantaran ibu kota sudah sedemikian padat merayap dengan tingkat kemacetannya, mungkin juga per tahun kata dia turun tanahnya itu 10 cm, terjadi degradasi penurunan akibat air permukaan laut dia naik kan. Ya itu salah satunya solusi, mungkin dipindahkan ibu kotanya ke Palangkaraya, kemana? Ke Kalimantan itu. Iya. Sekarang kan pembangunannya sudah terus berlangsung. Iya. Sudah hampir 30-40%. Iya. Dan saya dengar tahun depan 17 Agustus semua para birokrasi, para pemerintahan, menteri, presiden mau rame-rame upacara 17-an di IKN, ibu kota Nusantara. Iya, seperti itu. Jadi prestasinya, misalnya dia seorang capres, dia sebelumnya sebagai apa? Sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai masyarakat biasa. Apa yang dia lakukan yang bisa dinikmati masyarakat? Dia itu punya apa namanya? Mahakarya lah, semacam begitu. Dia punya mahakarya yang benar-benar dinikmati masyarakat. Semacam Bupati Jawa Barat ini, Kang Emil. Iya, Ridwan Kamil. Misalnya. Kan ada dia bangun masjid 1000 kubah di Makassar. Itu. Baru jembatan apa itu di Padang itu. Iya. Itu dia punya desain semua kan, dia seorang engineer insinyur arsitektur, sarjana arsitektur. Jadi itu ada DP desain taman-taman kota di kota Bandung itu bisa dia dia desain set plan-nya menjadi sebuah rujukan untuk kota-kota lain sebagai destinasi pariwisata. Iya. Nah, kemudian perlu ada sistem yang dibuat, apakah lewat survei ataukah lewat apa yang bisa akurat dan terpercaya untuk mengukur kualitas mereka itu. Gitu. Iya, misalnya dia buat program apa, apakah program itu rasional apa enggak? Nah, itu perlu diuji di masyarakat, atau apa alat ukur yang bisa mengukur secara akurat. Iya, apakah diuji di kampus misalnya lewat ujian seperti ujian skripsi barangkali. Jadi program dia itu dibuat dalam bentuk semacam skripsi atau semacam disertasi, tesis yang diuji oleh lembaga yang kredibel, yang punya kapabilitas untuk mengukur kualitas program itu. Jangan sampai hanya program fiktif, mengawang-awang tapi tidak rasional dan tidak akan mungkin dilakukan. Nah, itu perlu diuji, bukan sekedar debat di media, tapi alat ukurnya tidak berkualitas. Seperti itu. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau hanya sekedar cerita, saya juga tahu cerita. Siapa saja orang bisa cerita. Saya mau ingin bangun jembatan dari Sumatera sampai di Irian. Bisa, saya ngomong begitu. Janji-janji semua, janji live service.
Iya. Lip service. Iya. Saya Manis di bibir saja. Manis di bibir, lain di hati. Banyak seperti itu. Misalnya, saya mau bikin program satu rumah 10 juta per bulan saya gaji. Satu rumah tangga 10 juta. Tapi sekedar ngomong, tidak rasional, mau di mana dananya? Apa APBN kita cukup untuk itu? Ya, kan? Itu harus diuji kebenarannya. Ya, ini kan saat ini ada calon bupati, calon gubernur, calon presiden yang asal ngomong, asal bicara visi misi untuk menipu masyarakat. Baru maksudnya PR dia menjabat selama dia menjadi seorang bupati itu belum tuntas. Iya. Kemudian ada di depan ini lagi ada pilkada lagi kan. Mau ingin lagi jenjang lebih tinggi semacam gubernur. Iya, mencalonkan gubernur itu bagaimana? Iya. Sedangkan PR di pekerjaannya sebagai bupati tidak beres, mau calon gubernur. Ini kan harusnya dari KPU sudah tolak orang-orang jenis ini, tidak boleh dicalonkan karena ini penipu. Jadi harus di ranking itu apa yang dia capai selama jadi pejabat itu baru bisa saja kan. Masa periode bupati kan cuma 2 periode. Jadi dia cari cara, otomatis dia mencalonkan gubernur untuk bisa dia terpilih lagi. Iya, harus ada alat ukur sehingga orang tidak seenaknya ngomong. Ini kan negara ini mempersilahkan kepada orang seenaknya ngomong untuk menjadi penguasa. Seperti itu. Jadi harus ada alat ukurnya masing-masing yang bisa diakui, yang bisa secara ilmu pengetahuan itu bisa diakui kebenarannya. Begitu. Tidak asal ngomong. Kan banyak ini calon-calon pemimpin kita ini asal ngomong. Banyak sekali. Kita tidak usah sebut nama-namanya kan, tidak perlu. Saya yang sering nonton video di TikTok yang dia punya nama TikTokers itu Zulgele Taliabo, bisa lihat dari bawah itu bisa ketahuan siapa oknum itu yang disebutkan. Jadi kita tidak menjurus kepada satu wilayah ya, tapi ini dari tingkat desa, kabupaten, provinsi dan negara itu harus dinilai apa orang ini kualitasnya memadai, prestasinya benar, betul-betul dinikmati oleh masyarakat atau hanya sekedar ngomong. Ya kan, prestasi-prestasi fiktif. Banyak kan prestasinya fiktif ini. Seperti itu. Mau calon gubernur, padahal jalan yang cuma 26 kilo tidak bisa dipikirkan selama 2 periode. Itu kan omong kosong. Itu kan luar biasa itu, kejamnya itu manusia. Tapi kita bisa menilik teknis dari pembuatan jalan itu, Bung Zul. Itu kan bisa dibagi berapa kelas, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, jalan arteri sekunder, seperti begitu. Mungkin yang Bapak maksudkan ini yang sering Bapak kritisi, jalan yang dimaksud itu, mungkin dia masuk dalam kriteria jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten ke kecamatan, semacam dari Luk ini ke Pagimana, Bunta, atau ke Bualemo, Balantak, itu kan masih jalur jalan provinsi seperti begitu. Jadi otomatis pihak PUPR kabupaten tidak bisa, atau bupati tidak bisa menangani jalan seperti itu karena bisa temuan BPK seperti begitu. Sudah dikonfirmasi kepada PUPR provinsi dan mereka mengatakan tidak ada jalan provinsi di daerah yang bersangkutan. Bukan kewenangan. Bukan kewenangan PU provinsi. Bukan. Berarti kewenangan PU kabupaten. Bupati dalam hal ini bupati. Jadi di daerah antah berantah yang dimaksud itu sudah ada putusan bupati tahun 2017 bahwa status jalannya itu semua jalan kabupaten. Jalan kabupaten. Termasuk jalan yang pernah dikerjakan provinsi sudah dialihkan statusnya menjadi jalan kabupaten.
provinsi ingin membangunnya, tapi mereka halangi. Baru caci maki gubernur bahwa gubernur tidak mau bikin, padahal saat proyek provinsi turun mereka suruh orang palang karena tidak disubkontrakkan kepada perusahaannya beliau-beliau yang ada. Yang notabene kontraktor-kontraktor yang di bawah naungannya beliau ini yang dimaksud itu yang notabene tim sukses dulu beliau. Iya. Para kontraktor ini tidak diberi makan istilahnya. Iya. Jadi kan tidak kebagian kue pembangunan itu jalan. Kan proyek provinsi tender provinsi. Ya jelas kontraktornya orangnya provinsi. Provinsi jelas orang. Dipaksalah ini si kontraktor provinsi tadi untuk disub ke kontraktor di daerah yang orangnya si pejabat daerah negeri Anta Baranta, bupatinya Anta Baranta tadi itu dipaksa dan dipalang jalan, terhentilah pekerjaan provinsi. Begitu. Baru caci maki jalan terus ke gubernur. Berarti itu sebuah kezaliman. Iya, jadi premanisme, firaunisme. Jadi orang itu ibaratnya diikat tangannya baru ditampelin. Jadi satu suruh ikat tangannya, satu tampelin. Yang seperti Bapak katakan dalam Bapak punya broadcast video kemarin itu, kalau ada pejabat yang ingin membangun, ingin betul itu dinonjolkan seperti bagaimana dari posisinya dari jabatan itu. Ada satu jembatan sungai yang cukup besar, sungai itu. Jembatannya mangkrak sudah bertahun-tahun. Kalau tidak salah dari 2007 atau 2008 atau 2009 mangkrak hanya abutmen. Panjang jembatan itu butuh 4 abutmen. Bentangannya hanya melintasi 2 abutmen baru mangkrak. 2 abutmen berarti tidak tembus. Tidak tembus, sementara dia harus melintasi 4 abutmen. Jarak satu abutmen ke abutmen yang satu itu berapa meter? Jauh, mungkin sekitar 20. Dia kan 4. Iya. Yang satu di ujung sungai ini dengan yang satu ini, belum yang sampai ujung tuh. Sekitar 20-an meter. 20-an meter. Berarti dia punya panjang sungai itu sekitar 20 kali 4. 20 hampir 100-an meter. Iya, 100 meter. Itu lebarnya sungai. Lebarnya sungai itu. Iya, itu dikasih mangkrak. Akhirnya camatnya dia buat jembatan darurat. Tiangnya cor. Bentangannya dicor. Itu maksudnya lantainya dek papan. Dananya itu hasil aspirasi masyarakat situ. Dananya dipungut dari masyarakat, dari pengusaha-pengusaha, dari pembeli-pembeli cengkeh. Kumpul dana, tertumpuk material. Aspirasi masyarakat sendiri ya? Iya. Gotong royong lah. Gotong royong dan dipimpin oleh Pak Camat. Pekerjaan jalan Pak Camat dinonjok karena dianggap menghina bupati. Tidak melibatkan bupati. Padahal ini hasil dia punya jembatan yang harus di bupati selesaikan, dia tidak selesaikan. Ketika camat membuat jembatan darurat dianggap menghina bupati. Dinonjobkan. Langsung dinonjob si Pak Camat itu sampai dia pensiun. Itu kan suatu kejahatan yang luar biasa. Iya, sebuah kezaliman itu. Itu dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu sudah dimaksud dengan wayamna'un al-ma'un. Mencegah orang dari melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dia dihalangi orang untuk membantu orang. Kalau orang berarti kalau pejabat yang tidak ada melakukan apapun, berarti dia itu aman-aman saja. Iya, posisi. Iya, jadi pejabat yang lestari dalam jabatannya itu, langgeng jabatannya adalah pejabat yang diam dan mengikuti apa kata bos. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Itu yang disebut dengan loyalitas. Asal Bapak senang. Itu yang dimaksud dengan loyalitas. Luar biasa. Ya, tapi ketika seorang pejabat yang cerdas, yang punya gagasan-gagasan yang luar biasa, yang bisa membawa kesejahteraan kepada masyarakat, itu segera dipangkas. Ada satu orang pejabat waktu itu masih bupati sebelumnya, kakaknya. Yang Bupati Anta Baranta tadi, di negeri Anta Baranta di bagian timur Indonesia ini, itu ada
salah seorang kepala dinasnya yang sangat berkualitas dan cerdas. Waktu itu dia kepala dinas transmigrasi. Oh. Maka dia lobby di Kementerian Transmigrasi, di sana ada bantuan membangun kota mandiri terpadu. Kalau tidak salah bantuan Bank Dunia. Kalau tidak salah, kalau bukan 500 miliar, 5 triliun kalau tidak salah anggarannya itu. Jadi akan dibangun sebuah perkotaan, perkampungan lengkap, dia punya fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, sampai pada perguruan tingginya ada. Semua dibantu oleh Bank Dunia. Kemudian lembaga pendidikannya itu dibimbing langsung dibina langsung oleh Universitas Muslim Indonesia untuk kawasan timur. Sudah ada persetujuan antara kementerian dan Universitas Muslim Indonesia, diurus oleh Pak Kadis tadi ini, Kadis Transmigrasi ini. Setelah semua berkas selesai, Bupati sudah tanda tangan, sudah dikirim semua berkas ke meja menteri, tinggal tanda tangan Pak Menteri, si Kadis dinonjok. Kenapa dinonjok? Ada komisi ASN itu. Di tempatnya di provinsi atau di mana, dia bisa melapor ke situ. Masalah yang begitu-begitu, yang menyangkut dia punya karir sebagai dia seorang anggota ASN begitu. Ya mungkin dia komisi ASN itu, namanya itu dia berada tiap provinsi ada. Ini kejadian di seputar tahun 2012-13. Barangkali belum ada itu komisi, kan belum lama dibentuk komisi. Belum, barangkali belum ada. Yang jelas kalau dia tahu pasti dia mengadu. Belum ada mekanisme. Jadi kasihan itu Pak Kadis dinonjok, langsung dia telepon ke kementerian, tolong berkas itu jangan ditandatangani. Karena saya sudah dinonjok. Mengapa dia dinonjok? Karena ketika ada putra daerah dari basis komunitas masyarakat yang mendominasi daerah itu terorbit menjadi seorang pemimpin yang berkualitas dan berprestasi, langsung dipangkas. Kenapa dipangkas? Karena kalau itu dibiarkan, maka dia akan menjadi primadona bagi masyarakat setempat. Dan ketika dia jadi primadona, itu adalah ancaman politik bagi keluarga itu untuk maju di pilkada berikutnya. Oh, sebagai batu sandungan. Akan jadi batu sandungan. Di pilkada nanti. Pilkada nanti. Dia mencalonkan. Iya, karena dilihat kualitasnya Pak Kadis ini bisa calon bupati suatu waktu. Berarti ada kans lah. Ada kans di masyarakat. Nah, jadi kelompok ini yang berkuasa di negeri Antabaranta itu, ketika ada sebuah komunitas atau sebuah keluarga atau sebuah pribadi yang dominan, memiliki kualitas kecerdasan, finansial, keluarga yang besar, itu akan dimatikan perjalanan karirnya. Akan dihentikan derap langkahnya. Karena kalau derap langkah itu berjalan terus, maka itu akan menjadi batu sandungan. Batu sandungan bagi perkembangan mereka. Fir'aunisme. Fir'aun membunuh seluruh bayi laki-laki karena ada mimpi bahwa akan ada bayi yang akan merongrong kekuasaan. Berarti sudah betul. Mitologi yang Bapak maksudkan Fir'aunisme itu yang sebenarnya wujud realnya ternyata ada. Dia punya realitas itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ada di tengah masyarakat. Jadi, cuma dia ini kalau di zaman Nabi Musa ya, dia membunuh yang Bapak katakan membunuh laki-laki. Kalau itu membunuh karakter. Membunuh karakter menjadi ancaman yang hebat bagi dia untuk maju nanti di pilkada. Yang cemerlang dia punya prestasi di masyarakat, dia akan bunuh dia karakter. Seperti itu. Membunuh anak laki-laki tadi itu pada konteks zaman kekinian adalah membunuh karakter-karakter laki-laki, karakter-karakter yang berani untuk membawa masa depan yang cerah bagi masyarakat. Sebenarnya itu harus ada pembaharu, semacam ada ikon perubahan, ada seorang kan dinyatakan dalam sejarah per 1 abad kan muncul seorang martis, muncul seorang
apa namanya, kayak nabi begitu, nabi-nabi sosial yang akan Hujjatullah. Mudah-mudahan bisa jadi Bapak ini yang agen perubahan. Artinya tidak Sebuah agen perubahan itu. di negeri anta beranta itu ya. Cuma kita sebagai pengikut Al-Quran, maka harus konsisten pada ayat Al-Quran yang mengatakan wal takun minkum, jadilah kalian di antara Tapi dengan dengan adanya medsos, media-media yang sekarang ini dunia sudah semakin canggih, broadcast lewat melalui konten-konten video yang kita kirim lewat media kayak TikTok, YouTube, itu kan bisa dilihat oleh khalayak ramai atau negeri ini yang masih peduli, toh, terhadap yang masih ada jiwa founding father, jiwa-jiwa pemimpin yang membangun, toh. Para petinggi-petinggi di negeri ini. Mudah-mudahan mereka bisa mengulurkan tangan bantuan tenaga maupun apalah yang diharapkan, atau bisa meredam Fir'aunisme yang dikatakan oleh Bang Zul ini. Ya, bisa menjadi sebuah kemakmuran, bisa menumbuhkan bibit-bibit kemakmuran di negeri itu. Seperti itu. Justru itu para penonton kita yang mulia dan ganteng serta cantik-cantik ini, itu tidak boleh lupa like, comment, and subscribe. Supaya video ini bisa menyebar luas dalam sistem algoritma YouTube. Kalau tidak like, comment, and subscribe, maka tidak bisa menyebar informasi ini. Itu penting, itu subscribe, like, minimal itu. Begini, saya punya buah pemikiran ini. Dengan Bapak punya sepak terjang selama ini yang melakukan sebuah perlawanan dengan metode, dengan cara ini, melakukan apa namanya, konten-konten video atau blogger apa? Podcast, TikTok. Ini menjadi sebuah ancaman yang hebat bagi beliau yang lagi memimpin di dunia anta beranta. Mungkin Bapak itu di benaknya itu mungkin jadi musuh number one mungkin sekarang ini. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Yang jelas semua orang harus memahami tugas setiap muslim adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Setiap person yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus yad'una ilal khair, mengajak orang pada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh orang berbuat ma'ruf, berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau itu tidak dilakukan, maka ada sebuah ancaman dalam surat Al-Maidah ayat 78 79. Lu'ina alladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah pernah melaknat sebuah komunitas masyarakat di zaman dahulu kala melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam karena mereka melakukan kejahatan yang berlebihan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka juga tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Lebih isamakan ya fa'alu. Betapa buruknya perbuatan mereka itu. Itu Al-Quran Al-Maidah 79. Silakan para komentator memberikan komentar dalam forum, dalam kolom komentar nanti. Yang Bapak punya tidak bisa di komen di bawah. Ada mungkin di pengaturan itu di YouTube bisa. Iya, di TikTok ada di Bapak di TikTok? Iya, tidak bisa di komen. Ada pengaturan. Nanti saya coba. Dia tahap secara otomatis. Begitu ya? Saya berapa kali bak komen dia selang 1 menit hapus sendiri. Iya. Nanti saya cek sebentar. Coba tes komen sebentar, saya cek dia. Itu Fir'aunisme saya cari bisa Isa saya buka. Mana ini? Ada gambar stiker kata baru dibawa lagi saya komen lagi Fir'aunisme situ begitu. Padahal ini fitur komentar di TikTok saya buka. Oh, tapi kenapa dia tidak? Makanya saya tanya-tanya dihapus tadi itu komen. Tidak. Nah, sebentar saya cek siapa tahu. Ada atau mungkin saya belum baca.
Tidak, kan biar Bapak belum baca, saya buka di saya punya di HP ku. Itu jelas sekali, Tidak tak kirim. tidak tak kirim. Oh. Nanti saya cek DP setelan. Padahal setelan saya buka semua. Komentar boleh, baik di YouTube maupun TikTok itu komentar dibuka. Komentar publiknya dibuka. Saya tidak kunci. Atau mungkin saya HP yang... Nah, coba cek di HP mungkin. Tapi tidak mungkin. Tapi yang lain komentar bisa di TikTok. Oh, bisa? Bisa yang lain. Di YouTube juga bisa. Saya tiap malam saya buka YouTube Studio untuk melihat komentar dari teman-teman. Ini bahwa punya broadcast yang dikirim ini kayaknya sudah bikin dia punya telinga itu memerah lah. Pejabat yang dimaksud ini itu. Ya, Jakarta kan mungkin dia tidak mutlak, dia pasti sering buka HP-nya atau keluarganya, pasti dia ada informasi sama beliau itu, beliau yang memimpin Anta Beranta itu. Ya ini akun ini di TikTok nama Zul ini ya, saban hari ini dia mengkritisi kebijakan Bapak ini, masalah ini jalan apa semua, seperti begitu. Sebenarnya pemimpin itu kesalahannya ada yang perlu dimaklumi, tapi kalau sudah berlebihan itu layak dikritisi. Bayangkan 26 km dari ibu kota kabupaten ke kecamatan terbesar yang notabene apa itu jumlah penduduknya lebih besar dari jumlah penduduk ibu kota. Dua kecamatan berdampingan. Dua-dua ini, satu saja di antara dua ini itu lebih besar jumlah penduduknya dari ibu kota. Apalagi digabung satu ini dua kecamatan. Dua kecamatan ini berdampingan dengan ibu kota, tidak ada antara. Hanya 40 km dari ibu kota ke kecamatan yang paling ujung ini. Dan yang di tengah ini cuma 26 km. Sampai hari ini jalannya lumpur. Kalau hujan putus total dan bupati tidak peduli dengan kenyataan itu. Itu yang saya maksud, ini betul-betul sebuah fir'aunisme yang nyata di zaman kontemporer. Dan orang-orang yang cerdas, pejabat-pejabat yang cerdas itu dipangkas, disingkirkan. Disingkirkan. Jadi pejabat-pejabat itu hanya pejabat yang duduk diam manis, tinggal sibuk dengan perjalanan. Hampir setiap kapal yang keluar dari tempat Antah Baranta itu, kalau kita duduk di dermaga, ada kadis yang naik ambil kamar VIP di atas itu. Begitu, sudah di booking memang. Iya, di booking. Kadang kapal itu terlambat berangkat karena mereka tahan. Tujuan kemana itu? Iya, tujuan ke bandara. Ke Luwuk, maksudnya. Iya, ke bandara sentral, bandar udara di 5 kabupaten ini. Karena 5 bahkan 7 kabupaten sekitar sini kan bandaranya ada di. Semua tujuan. Semua di sini. Penerbangan dari dan ke 7 kabupaten itu banyak yang lewat sini. Utamanya 5. Utamanya 4 kabupaten. Kabupaten ini depan, Balut, berikutnya Bangke, dan sebelahnya lagi yang sudah masuk wilayah Maluku Utara itu penerbangannya lewat Bubung. Sekarang Syukuran Aminuddin Amir. Bandara Syukuran Amin Amir. Itu melayani 4 kabupaten. Makanya berarti penerbangannya itu paling tersibuk juga ya. Iya. Ampana saya biasa kemarin. Boeing 737-800 landing satu hari barangkali 5 kali. Sampai malam, saya rute malam, perjalanan penerbangan malam sudah dorong layani. Iya. Kan runway-nya sudah dipakai penerangan listrik. Iya. DP landasan pacu sudah pakai lampu. Yang dilayani 5 kabupaten, Pak, ini. Tambah dengan aktivitas pertambangan sudah harus banyak. Ada satu dibikin di Balut. Balut lah supaya akses dari Maluku itu bisa lebih agak dekat. Sudah. Balut 2024 ini sudah landing. Tapi belum ada pesawat satupun yang 2024. Multi-years proyek itu berjalan. Oh, sama dengan Ampana, saya dengar besarnya itu juga. Iya. Sama dengan Ampana punya. Sama dengan Ampana, tapi itu insya Allah akan menjadi bandara yang aktif. Kenapa? Karena ada 2-3 kabupaten di berdampingan tidak punya bandara. Iya, betul. Itu akan laris bandaranya itu. Dari Salakan aksesnya itu dekat. Dari Bangkep itu larinya ke Balut juga dekat. Dari Maluku Utara. Dekat. Negeri-negeri yang berada di Anta Beranta itu pun
dekat juga. Malah ampak kabupaten sebelah juga itu DP bandara juga kurang aktif. Siapa ya? Bandara di sebelah timurnya lagi. Apa namanya? Ya Bandara Sanana. Oh, ada bandara? Bandara sudah ada dari zaman Orde Kolonial. Baru ada. Oh, tapi tidak. Bandara perintis yang kemudian mereka aspal. Oh, tidak maksudnya. Ini 3 pulau Sanana, Mangoli, Talebo ada bandara. Tinggal di aspal, Pak. Tidak ada susahnya. Jadi hanya bupati yang kurang cerdas yang tidak bisa membangun bandara itu. Karena sudah ada bandara, tinggal kalau aspal. ada bandaranya juga kan bisa hidup zona pariwisatanya. Semua. Ekonomi, iya. Iya. Terutama di sana pariwisatanya juga itu saya lihat di medsos itu luar biasa DP keindahan. Iya. Di negeri antar berantai itu juga. Iya. Pantainya sepanjang mata memandang itu pasir putih membentang Berkristal. dengan gelombang lautnya yang berkejaran bagaikan pantai Sanurbali. Hancur. Luar biasa. Dan di sisi barat, di kecamatan Taliabo Barat Laut itu, di saya punya kampung itu hutan mangrove habitat kepiting yang sangat banyak sekali. Dimakan, dikonsumsi. Iya, yang hobi makan kepiting itu DP tanpa sudah itu. Iya, itu habitat cocok kepiting. Resort. Iya. Resort. Iya, itu bisa dibangun wisata mangrove yang sangat luar biasa. Bisa dibangun perhotelan. Tapi semua itu belum ada rekayasa wisata, rekayasa untuk menciptakan objek wisata yang bisa menarik wisatawan. Dan kalaupun juga dibangun, dimodifikasi menjadi sebuah objek wisata yang menarik, orang mau datang lewat mana? Mau badayung, mau naik kapal. Orang kaya tidak mau naik itu. Orang kapal terbang dengan pesawat mendarat, baru naik mobil, jalan aspal mulus sampai di tempat tujuan. Destinasi. Ya, tinggal sekitar barangkali 200 meter baru dia jalan kaki. Ya, begitu. Nah, kalau begitu desainnya, maka objek wisata tadi bisa menghasilkan PAD. Iya. Menjadi sumber justru itu mendulang PAD paling baik di sektor pariwisata. Kayak Bali. Itu Bali. Kayak Ampana kan sekarang ini dia punya apa namanya? Unggulan. Potensi unggulan itu pariwisata. Iya. Kayak Marina Beach, apa itu yang luar Pulau Togian di seberang Ampana itu kan? Iya. Itu mendulang sekali itu. Contoh terdekat juga Wakatobi. Wakatobi itu adalah kepulauan karang yang tidak ada hutannya, tidak ada tambangnya. Satu-satunya sumber pendapatan Kabupaten Wakatobi itu dari sektor pariwisata. Saya kemarin diskusi dengan mantan Bupati Wakatobi, Insinyur Hugua, waktu berkunjung di saya punya kampung karena kebetulan kemanakan istrinya menikah. Dia datang beliau, Pak Hugua, Insinyur Hugua. Beliau bercerita sama saya bahwa hari ini Wakatobi menjadi 1 dari 10 destinasi wisata terbaik nasional. Dan Wakatobi punya pendapatan daerah hari ini, APBD-nya hari ini, anggaran perbelanjaan daerah mencapai 2 triliun. 1 triliun APBD murni dan 1 triliun itu untuk pengembangan wisata Wakatobi. Ini informasi langsung dari mantan Bupati Wakatobi yang sangat berprestasi, Insinyur Hugua. Dia adalah salah seorang bupati yang menjadikan Wakatobi menjadi 10 top destinasi, 1 dari 10 top wisata. Wakatobi itu wajib bagi wisatawan domestik maupun mancanegara sebagai tujuan. Iya. Tujuan destinasi itu wisata. Itu kan Bali kayak Lombok toh. Lombok juga sudah menjadi nomor. Iya, sudah hampir menggeser Bali lah. Dia punya destinasi pariwisata. Jadi memang daerah yang cerdas pemimpinnya itu akan menemukan berbagai macam sumber keuangan yang banyak. Pendapatan daerahnya besar dari berbagai sektor.
dari sektor pertambangan, dari sektor pariwisata, dari sektor perdagangan, dari sektor jasa, dari sektor berbagai macam sumber itu bisa dimunculkan kalau cerdas dan nawaitunya baik. Bagaimana bisa membangun yang Bapak maksudkan? Cuma sehari 2 hari di tempat tugasnya, selebihnya lebih banyak di Jakarta. Iya. Mereka terkadang saya lihat menjelang pilkada mulai banyak bicara, cerita macam-macam, rencana. Lebih banyak mungkin di negeri antah berantah itu. Iya, membangun rencana-rencana palsu yang sebenarnya kalau itu benar dia lakukan pada periode berikutnya, pada periode sebelumnya. Ini 4 periode, Pak. 4 periode 2 kakak beradik. Mereka hanya pandai berbicara dan membangun rencana itu di saat menjelang pilkada. Setelah selesai pilkada hari itu juga mereka menghilang pergi tidur di Jakarta sana. Cuma sebagai lip service saja. Iya, seperti itu. Dan masyarakat anehnya masih ada yang percaya kepada manusia-manusia jenis itu. Itu kasihan itu. Jadi emang sistem ini harus ada evaluasi. Harus ada lembaga yang mengontrol tindakan kepala daerah seperti itu. Tidak bisa kita harapkan harus masyarakat yang memikirkan dirinya, karena orang yang bodoh itu tidak mampu memikirkan dirinya sendiri. Tidak mampu. Iya, orang itu kenapa dia susah hidupnya? Karena pikirannya tidak mampu mengatasi kesusahannya. Ya, kita minta maaf, kita bahasakan itu bodoh. Bodoh itu kan orang yang terbatas kemampuan berpikir dan terbatas informasi yang masuk di dalam akal pikirannya, sehingga akal ini tidak mampu memberikan definisi terhadap semua yang masuk di alam pikiran itu, lalu kemudian menciptakan sebuah produk keadilan bagi diri dan orang lain. Seperti itu. Makanya kalau dibiarkan kepada masyarakat luas menilai sebuah pemimpin, menilai seorang pemimpin, ya kita akan terjebak pada pemimpin-pemimpin yang watak jahat itu. Watak Fir'aunisme. Watak Fir'aunisme yang datang hanya menipu masyarakat, lalu kemudian dia lenyap menghilang entah kemana. Mungkin saya cuma mengumpulkan kekayaan di negeri itu. Dia punya ibaratnya yang dia sudah buang lalu kan. Yang dia sudah buang lalu waktu dia mencalonkan jadi kepala daerah di situ. Jadi bagaimana cara dia mengembalikan ulang hasil tadi yang dia sudah hambur-hamburkan waktu pilkada di masyarakat. Jadi di tingkat desa, sekarang tingkat desa juga seperti itu. Banyak kades yang untuk mendapatkan jabatan kades itu dia main uang. Itu sudah politik ekonomi memang kayaknya seperti begitu. Hukum ekonomi dimanapun saya lihat seperti begitu. Makanya negara ini betul-betul harus mencari sistem yang baru yang tidak memberikan peluang sedikit pun kepada kandidat bupati, caleg, kades, wali kota, gubernur maupun presiden untuk bermain uang. Itu harus dipikirkan bagaimana caranya. Apakah diseleksi dulu secara online seperti tes PNS, setelah lolos baru dipilih juga secara online atau bagaimana? Tapi maksudnya dompet lip service, pemanis di bibir istilahnya, waktu janji-janji dulu sebelum terpilih. Hampir semua saya lihat janjinya itu bagus. Maksudnya sangat sesuai dengan ekspektasi keinginan masyarakat. Tapi kalau kenyataannya yang direalisasikan di lapangan sudah berjalan 3 tahun, 4 tahun sudah akhir masa jabatan, ya cuma sekitar 80, tidak sampai 100%, bahkan cuma 50%. Tapi di negeri antah berantah kali tidak sampai segitu. 20-30% saja kali itu gimana? 50% atau saya tidak, ini banyak orang terjebak dengan harus ada data, harus ada alat. Rumit cara berpikirnya teman-teman ini. Harus ada bukti,
Padahal kan untuk membuktikan sesuatu itu gagal dan berprestasi itu mudah. Hasil pembangunannya Iya. saja. Kita lihat pencapaiannya. Yang Dengan dinikmati. anggaran sebesar itu yang oleh kabupaten lain bisa bangun jalan sejauh 350 kilo, kenapa daerah kita biar 50 kilo tidak bisa? Sementara didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Contoh misalnya, Banggai Laut. Di Banggai Laut tidak ada logging, tidak ada tambang. Sumber pendapatan daerah Banggai Laut itu hanya dari pasar, kios, kelautan, hanya itu. Dan perdagangan. Perdagangan. Sementara di Kabupaten Antabarantah tadi, perdagangannya lancar. Dia punya kelautan lancar. Budidaya rumput lautnya luar biasa. Pertanian perkebunannya, wih, sepanjang pantai Nyur Melambai. Di pegunungannya, wih, cingke. Aroma semerbak wewangian cengkeh luar biasa. Cingke dan kelapa ya. Cengkeh, Kopra. kakao. Walet. Ya, sebenarnya tidak ada walet. Walet sudah mulai juga. Mulai budidaya walet. Iya, sudah mulai berkicau di mana-mana. Walaupun baru sedikit ya. Kemudian sarang walet. Iya. Di sana juga ada kegiatan logging yang sudah beroperasi dari tahun 80-an sampai ini hari masih jalan. Hanya pindah-pindah lopon saja. Tambangnya itu kalau tidak salah dari 2017. Tambang apa ini? Tambang biji besi. Kalau sudah pemuatan, itu tongkang berjejer. 4 unit tongkang itu ditarik tugboat menuju ke sebuah kapal yang 7 palka. Itu hampir sebulan 2 kali pemuatan itu. Biji besi. Biji besi, Pak. Dan kita bisa melihat cadangan biji besinya itu dari investasi besar yang dilakukan oleh investornya. Investornya itu dari mana? Investornya dari Cina mungkin. Tapi Cina Indonesia. Oh, yang sudah lama orang Indonesia lah. Orang Jakarta di Jakarta ya. Dari Salim Group kalau tidak salah. Dengar kabar itu Salim Group punya. Yang punya Indomie. Indofood. Nah, jadi pengusaha lokal sebenarnya itu. Cuma berketurunan Tionghoa. Taipan milik Taipan lah. Iya. Nah, jadi kita lihat dari bentuk infrastruktur areal pertambangan itu investasi besar. Bayangkan itu gunung itu dilobang pakai terowongan. Jadi biji besi itu diangkut melalui konveyor melewati 3 lubang gunung, 3 terowongan. Pakai rel? Pakai rel, pakai namanya konveyor. Melalui konveyor dari gunung sampai di dermaga. Luar biasa itu. Bisa dong bangun, bisa dulu bang. Apa cuma jauh? Infrastruktur konveyor yang melubangi gunung itu bisa dibikin. Apa sama sampai maksud kalau cuma jalan 50 km lebih bisa lagi. Lebih bisa lagi. Di sini pabrik tambang JOB dan LNG ini itu hanya gas yang ditarik dari dalam tanah pakai pipa baru dialirkan dalam pipa. Sejauh 20 km dari desa Paisu Buloli ke desa Uso kalau tidak salah ya. Iya. Sejauh 20-an kilometer atau 25 km itu. Tapi CSR-nya dia aspal jalan dari Mondono sampai di Toili. Tambah dengan 2 jalan yang lewat gunung itu. Ya macam jalan tol. Apa namanya? Social responsibility. Iya, CSR-nya. Bagi hasil terhadap masyarakat, dia punya kontribusi sosial. Partisipasi perusahaan kepada masyarakat. Masyarakat di yang jalur area produksi kepada wilayah AMDAL. Di sana tidak perlu bicara sejauh itu sampai 150-an kilometer di aspal dengan standar nasional. Untuk aspal jarak 50 km tidak ada. Tidak usah 50, 1 jengkal tidak ada di aspal. Tidak ada. Kita minta ke tambang itu, saya berapa kali naik ke perusahaan itu. Maksudnya kenapa sampai
punya argumentasi secara teknis dunia keteknikan itu harus ada dibentuk konstruksi rabat beton seperti begitu. Rabat beton, rigid pavement yang konstruksinya kan sebenarnya harus dari baja, dari besi, bukan dari batu karang yang disusun-susun begitu, apa begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah keliling Sulawesi ini, meskipun baru beberapa provinsi yang saya datangi. Itu di Majene, saya pernah naik motor dari Luwuk sampai di Makassar, melewati pegunungan Tanah Toraja, tembus di Endrekang, dari Endrekang saya menuju Parepare, dari Parepare saya menuju Makassar. Pada saat itu pekerjaan jalan dari Makassar Parepare sementara berjalan. Itu di rigid beton. Rigid beton ya. Dicor. Rigid pavement. Dicor itu kalau tidak salah ketebalan 40 cm atau 30 cm. Itu pakai besi yang mungkin 25 mil. Yang ulir sudah. Yang ulir mungkin sebesar ini, persis besarnya linggis. Ulir. Segini besinya, segini. Yang ulir, itu 2 susun. Di mixer itu beton itu campuran semen itu di campuran beton itu di mixer, baru ditumpah lalu di itu campurannya itu kedap air. Jadi air hujan itu tidak tembus ke besi. Tidak tembus. Jadi besinya itu awet. Iya, seperti itu. Jadi ketika saya melihat pekerjaan di entah negeri antah berantah itu yang ambil batu-batu besar, baru batu kecil, baru kerikil, baru pasir, baru cor setebal 3 cm, saya bilang ini mau amblas sih. Grand Mix saya lewat itu jadi bubur. Dan sudah diuji dam trek kosong lewat amblas. Hancur. Bagaimana kalau sebentar batu karangnya sampai bagaimana kekuatannya? Iya, akan hancur itu. Kalau batu gunung barangkali. Batu besar. Tapi lalu batu kecil dia berongga di bawah, kosong. Batu karang itu dia punya tekstur itu berlubang-lubang. Iya. Jadi dia punya kekuatan gradasinya itu tidak sekuat batu-batu yang dari gunung begitu. Iya. Seperti itu. Yang tidak berpori. Iya. Itu banyak porinya itu. Iya. Batu karang itu. Iya. Seperti itu. Jadi begitu luar biasa, dan selama pekerjaan itu saya tidak pernah melihat Kadis PU yang datang atau bupati yang datang melihat atau PPTK-nya. Iya. Presiden itu kenapa turun periksa itu proyek untuk memastikan apakah sistem yang ada di sini berjalan apa tidak. Sistem yang ada di proyek itu misalnya pengawasannya, konsultannya, iya kan, standar pekerjaannya sesuai dengan apa namanya BESTEK ya, apa berjalan atau tidak. Kan itu tujuannya, top leader itu turun itu kan untuk memastikan dia berjalan sistem itu. Tidak bisa dia hanya harap, nanti saya sesuai SNI. Iya, apalagi SNI, kalau ada setoran standar nasional Indonesia, SNI. Iya, begitu. Dia rujukan semua konstruksi. Dia gedung, irigasi, bendungan, jalan, jembatan, dia mengacu pada SNI. Iya. SNI yang terbit itu PU, Departemen PU, Kementerian PU. Itu yang terbitkan. Iya. DP acuan semua di situ. Begitu. Jadi memang kalau kita diamkan itu kemungkaran, kejahatan itu. Kejahatan. Setiap orang di mana saja melihat hal seperti itu harus ditegur. Kalau tidak bisa ditegur kepada orangnya, kasih tahu orang lain supaya tegur dia. Melalui media misalnya. Ini kan penyampaian kepada masyarakat bahwa terjadi sebuah kejahatan yang rame-rame kita harus sampaikan. Broadcast video yang itu ada anggota DPR yang turun langsung melihat. Iya, tapi hanya sebatas lihat lalu tidak tindak lanjut dari mereka juga, nampaknya berdiam-diam saja. Saya pernah tanya langsung kepada anggota dewannya, apakah yang bersangkutan tidak bisa dipanggil? Sudah dipanggil, tidak mau datang. Jadi kalau tidak mau datang tiap kali dipanggil, bagaimana solusi? Ya kita hanya sampaikan kepada bupati. Terus bagaimana kalau bupati berdiam saja? Kita hanya menahan anggarannya. Tapi tidak juga, dibiarkan saja. Saya tanya, bagaimana kalau lapor polisi? Tidak bisa lapor polisi, karena itu belum tindak pidana.
Jadi kalau mereka kerjasama terus dan tidak ada Harus temuan, ada BAP ini. ya itu tugasnya BPK. Terus kalau BPK Nah, hanya hasil temuan BPK di BAP dilimpahkan ke itu. semua temuan BPK banyak tidak ada yang diproses. Kok bisa begitu ya? Iya. Dari 2016 sampai ini hari 2023 saya macam belum pernah dengar ada yang masuk penjara. Tidak ada. Aman-aman Mungkin saja. pengembalian saja barangkali. Jadi sengaja melakukan sebuah pekerjaan tidak beres, kalau ditemukan pengembalian, kalau tidak udah saya punya harta sudah ini. Kalau pengembalian itu sesuai dengan aturannya, kalau di bawah 500 juta itu pengembalian, kalau di atas 500 sudah unsur pidana harus diproses. Bukan Pokoknya lagi pekerjaan mangkar sampai 40 miliar itu ada di sana. Yang mangkar sampai 40 yang miliar. mengembalikan itu yang di bawah 500 juta, 300, 400 juta, 250 umpamanya. Itu mengembalikan. Karena bisa OPD-nya langsung atau si pihak kontraktornya itu bisa mengembalikan. Kalau sudah di atas 501 miliar, 2M, 3M, 10 miliar itu selain mengembalikan dia harus ada sanksi pidana. Seperti begitu. Jadi yang jelas negeri itu luar biasa mafianya. Mafia pemerintah daerahnya itu luar biasa sekali. Dan penegak hukum tidak ada yang melakukan proses terhadap semua kejahatan itu, tidak ada. Temuan BPK itu dibiarkan temuan saja, tidak ada diproses itu. Makanya kita berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa dicabut saja nyawanya supaya orang-orang zalim di negeri ini ya dipersingkat masa berlakunya, dan masa berlaku uji berkalanya dicabut. Subhanallah. Jadi inilah perbincangan kita di malam ini, 3 Oktober 2023. Nanti silakan dikritisi melalui kolom komentar, dan jangan lupa di like dan subscribe, serta dibagi-bagi ke seluruh teman-teman di seluruh dunia, agar informasi ini segera menyebar. Seluruh dunia orang bahasa ini harus pakai penerjemah, pakai bahasa Indonesia. Yeah. Seluruh seantero Indonesia lah. Iya. Ya, dibagi-bagi aja ke teman-teman di mana saja mereka berada, agar sistem algoritma YouTube bisa bekerja untuk membantu penyebarannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.